Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diajarkan kepada umatnya dan telah menjadi pegangan yang kokoh bagi orang-orang yang beriman di samping Al-Quranul Karim, yakni Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentunya, yang bisa atau wajib kita mengamalkannya, memeliharanya, menjaga adab-adabnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedudukan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Islam adalah sebagai pelengkap dari apa yang Allah telah turunkan melalui ayat-ayat yang mulia di dalam Al-Quranul Karim. Satu sama lain Al-Quran dan hadis Nabi SAW atau sunnah Nabi beriringan. yakni Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW, lalu sunnah menjelaskan, mengajarkan dan menyampaikan kepada umat apa yang dimaksud dari ayat-ayat yang mulia yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Maka iman seseorang kepada Al-Quran, kepada Allah Azza wa Jalla, terkait juga dengan imannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak berfirman di dalam ayatnya yang mulia untuk umat Islam, umat Rasulullah yang mengaku umat Rasulullah, untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga adab-adabnya. Bukan hanya dia berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim, karena tidak mungkin seseorang bisa memahami Al-Quran tanpa melalui sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang menyampaikan Al-Quran kepada kita, kepada manusia, selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah. Surah Al-Hasr ayat 7. Dan di ayat yang lain Allah juga Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkata, tidak berucap berdasarkan kemauan hawa nafsunya, akan tetapi yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi dia tidak berucap menurut kemauan hawa nafsunya. Ia, yakni Al-Quranul Karim dan sunnah yang disampaikannya tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surah An-Najm ayat 3 dan 4. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman untuk menegaskan kepada siapa saja orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengaku beriman, beribadah kepada Allah, beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pengakuan kebanyakan manusia, mereka mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mengerjakan perintah Al-Quran, juga melaksanakan perintah hadis. Tetapi di dalam perbuatan amal mereka terkadang justru tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, istilahnya orang mengaku bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Tetapi apakah betul manhaj cara beragamanya sesuai dengan sunnah? Inilah yang perlu kita perhatikan. Karena iman seseorang atau dicintai tidaknya seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, tergantung bagaimana dia mengikuti sunnah Nabi atau tidak. Terkait dengan kecintaan Allah kepada seseorang, maka tergantung bagaimana seseorang itu dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah perintah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengaku mengerjakan perintah Al-Quran, mengakui bahwa mengikuti sunnah Nabi SAW. Tapi kadang dalam waktu yang bersamaan justru orang tidak tahu bagaimana ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia wajib apa yang Allah firmankan ini, "Qul," katakan hai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Jika kamu ingin dicintai oleh Allah, siapa saja yang ingin dicintai oleh Allah, dan bukankah kita beribadah dalam rangka agar kita dicintai oleh Allah, tetapi harus memenuhi syarat yang Allah katakan, "Fattabi'uni," maka ikuti dia, ikuti aku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ingin dicintai Allah, syaratnya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman. Jika ingin dicintai oleh Allah, maka syaratnya harus dipenuhi, yakni mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum junubakum, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan mencintainya, Allah akan menghapuskan segala kesalahan dan dosa-dosanya. Dan insya Allah agamanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Ali Imran ayat 31. Bahkan Allah yang menjamin bahwa sebaik-baik pengikutan, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik al-hidayah, sebaik-baik panutan, sebaik-baik contoh suri tauladan bagi manusia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik, yang paling baik. Hasanatun liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah dan kedatangan hari kiamat. Surah Al-Ahzab ayat 21. Keimanan seseorang tergantung bagaimana keimanan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan seseorang kepada Allah tergantung bagaimana ketaatan seseorang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang tidak bisa hanya mengimani Al-Quran, hanya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran tanpa melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan batal keimanan seseorang manakala dia hanya beriman kepada Allah, hanya mengikuti Al-Quran, dalam waktu yang bersamaan dia meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sangat muskil bagi kita, bagaimana mungkin seseorang melaksanakan perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah yang menyampaikan Islam kepada kita kalau bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau bukan Nabi yang mulia yang telah mengajarkan Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah bersumpah dengan menyebut namanya. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu, la yu'minuna, tidak dikatakan beriman seseorang hatta yuhaqqimuka, sehingga menjadikan engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim,
yakni orang yang memutuskan perkara fima syajara bainahum, apa yang terjadi perselisihan di antara mereka. Summa la yajidu fi anfusihim harazan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dan tidak boleh ada keberatan dalam diri mereka ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan perkara urusan perselisihan di antara mereka. Tidak boleh keberatan dalam diri mereka. Bahkan wa yusallimu taslima, dan mereka taslim, berserah diri setaslim-taslimnya dengan penyerahan diri sepenuhnya terhadap apa yang telah diputuskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nisa ayat 65. Keimanan seseorang batal di hadapan Allah Azza wa Jal manakala dia tidak menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang memutuskan perkara urusan ubudiyah mereka, urusan dunia akhirat mereka. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memutuskan perkara urusan mereka, maka tidak boleh ada keberatan dalam diri mereka. Bahkan mereka harus berserah diri, ikhlas, ridha atas segala apa yang datang dan telah diputuskan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Allah menjadikan syarat jika perselisihan di dalam urusan agama ini tidak cukup hanya dikembalikan kepada Allah, tapi Allah yang perintah kembalikan juga kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kemudian jika kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, tentang masalah din, masalah agama mereka, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quranul Karim, war Rasuli, dan kepada Rasulnya, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, jika kamu mengaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Para ulama menyatakan bahwa maknanya adalah kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketaatan seseorang kepada Allah tergantung ketaatan seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah katakan, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang menaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'a Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah Jalla Jalaluh. Surah An-Nisa ayat 80. Cukup banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjaga adab-adabnya dan istiqamah di dalam berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah sampai kepada kita. Bahkan orang akan masuk surga manakala dia sesuai mengikuti Al-Quran dan sesuai juga mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali mereka yang tidak mau masuk surga. Apa ada umat Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Ada. Siapa? Kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Qila, lalu dikatakan, wa man yaba ya Rasulullah, siapakah yang enggan, yang tidak mau masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'anni dakhala jannah. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk ke dalam surga. Waman asani, dan siapa yang durhaka kepadaku, yang tidak mau mengikuti sunnahku, faqad aba, maka dialah orang yang enggan, orang yang tidak mau masuk ke dalam jannah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Barangkali
Banyak sekali kita kalau mau mengkaji betapa ketaatan kita kepada Allah tergantung ketaatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa keimanan kita kepada Allah tergantung bagaimana keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita istiqomah mengikuti Al-Quran sekaligus mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga adab-adabnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.